Next kita lanjut ya ke penanya berikutnya, konsultasi berbayar gelombang kelima dari Bapak Makora. Oke, langsung ya, salam hormat, salam sehat selalu untuk Bapak Makora di sana bersama teman-teman di lapangan ya. Kita langsung mulai, masalahnya apa di sini? Jenis tanaman bawang merah, oke. Cabai keriting, oke. Kubis atau kol ya. Bawang prei, ada 4 di sini ya. Sebentar, bawang merah, cabai keriting, kubis, kol, bawang prei. Ada 4 komoditi di sini Bapak ya. Kita pelan-pelan ya Bapak ya. Ini mulai dari apa ini masalahnya? Cabai keriting. Kita mulai dari cabai keriting dulu, lalu kita ke bawang merah. Kita gabungin aja boleh ya. Nanti cabai keriting, terus bawang merah, bawang prei kita gabungin ya. Kemudian kubis. Ini bawang merah, bawang prei ini kan hampir sama ini ya, satu keluarga. Tetapi bedanya nanti di metabolisme vegetatif transisi generatif saja. Bawang prei lebih lama. Bawang merah lebih singkat, tetapi belum tentu ya. Walaupun secara umum bawang merah dipanen lebih dulu daripada bawang prei, tetapi kan kalau kita lihat dari tata letak, misalnya bawang merah ditanam di daratan tinggi, ya otomatis sama hasil panennya dengan bawang prei. Anda tanam bawang prei di daratan rendah ya atau menengah ya. Ada orang tanam bawang merah daratan tinggi, panennya sama tuh. Kok bisa begitu ya? Kalau di kelembapan tinggi, di dataran tinggi, hasilnya lebih maksimal, lebih primer, lebih premium, tetapi waktunya lebih lambat gitu ya. Makanya buah-buah di daratan tinggi itu hasilnya bagus-bagus, gendut, gemuk-gemuk, tetapi lama panennya ya. Baik, kita nanti gabungin bawang merah dan bawang prei, lalu kubis terakhir ya atau kol. Jadi ada 3 nanti ya. Baik, sekarang masalahnya apa? Masalah utama. Saya baru 2 tahun belajar bertani, siap. Bisakah saya dibuatkan SOP pada keempat tanaman itu, Pak? Dimulai dari 1 persiapan atau pengolahan tanah, lahan ya, yang benar. Kemudian racikan pestisida. Baik, di sini nanti meliputi insek, fungi, dan bakterisida ya. Kemudian yang digunakan seperti apa dan aplikasinya bagaimana Pak Roni? Racikan pupuk dengan sistem tabur dan waktu aplikasi. Gini ya Bapak ya, gini sekarang kita masuk bulan apa sekarang? April ya, Indonesia April, sekarang petani, pekebun masuk di peralihan ya, transisi, ada beberapa yang masih hujan sedikit-sedikit, transisi peralihan antara musim hujan ke musim kemarau. Pemupukan sekarang ini tidak dilakukan dengan cara tabur ya, nanti Bapak rugi 2 kali itu, 3 kali ya. Rugi pertama kita racik campur, rugi kedua waktu lagi untuk bayar upah pegawai tenaga lapangan untuk memupuk ya kan. Kemudian yang ketiga kita perlu siram lagi, pupuk nggak bisa terserap kalau nggak dikenai air atau terhidrolisis, pupuk harus terkena air, terhidrolisis dengan H2O baru bisa dimakan oleh tanaman ya. Jadi nanti kerjanya banyak ini, kita kocor kalau musim kemarau biar lebih praktis. Sekali campur, sekali kocor, jadi pupuk dan penyiraman sekaligus yang disebut dengan vertigasi ya. Baik, nanti kita bikin kocor saja, tapi tetap saya buatkan untuk tabur juga untuk Bapak. Yang keempat apa? Pola penyiraman jika digunakan sistem sprinter, oke, serta durasi waktu yang digunakan untuk menyiram. Saya lebih menyarankan untuk penyiraman saja ya Bapak ya, kocor saja ya, biar lebih efektif gitu ya. Tapi nanti tetap saya bikinkan untuk bukan tabur di sini, tapi tugal gitu ya, saya perbaiki ya. Pupuk itu ditugal ya, bukan ditabur. Kalau Bapak Ibu tabur, misalnya saya kasih contoh ya, urea misalnya atau ZA misalnya, amonium sulfat, amonium sulfat ya. Kalau kita tabur pupuk-pupuk begitu, amonium itu kan sifatnya labil ya, dia cepat menguap ya, apalagi di daratan tinggi, di penguapan lebih cepat ya, kelembapan tinggi. Dataran rendah, dataran menengah, penguapan juga lebih tinggi. Jadi pupuk akan hilang. Kalium seperti KCl yang kita berikan ya, tercuci pada saat penyiraman atau erosi. Jadi kita lebih bagus itu kocor ya, kocor itu lebih pasti ya. Jadi nanti saya tetap buatkan, tetapi nanti kita lebih ke kocor ya. Ya, ini sudah dibalas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Maaf mau tanya apa SOP tanam? Udah ada Bapak, hari ini kita kerjakan. Jadi oke, siap. Udah ikut gelombang? Ya, siap Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu semua ya. Ini gini Bapak Ibu, saya ini seorang diri menghadapi ribuan Bapak Ibu semua. Gimana saya bisa cepat? Saya harus pelan-pelan ini ya. Nanti kalau saya mau cepat bisa, tetapi nanti berantakan. Bapak Ibu nggak mau kan? Nah, maunya yang bagus kan? Jadi pelan-pelan. Nanti saya urusi pelan-pelan satu persatu. Untuk Bapak siapa tadi? Bapak Makora ya. Bapak Makora kita mulai dari cabai merah keriting, lalu kita ke bawang merah dan bawang prei, nanti saya gabungin jadi satu. Oke, kita langsung mulai di cabai merah keriting. Dan oke baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Makora ya, kalau tidak salah, mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama di sini ya. Untuk menanyakan beberapa komoditi, di sini ada cabai merah keriting, ada bawang merah, bawang prei dan juga kubis atau kol ya. Kita mulai dulu dari cabai merah keritingnya. Diminta untuk SOP. Saya sambil merokok ya Bapak Ibu semua, biar saya santai karena di sini penjelasannya lumayan ribet. Kita mulai dari cabai merah keriting ya, ini agak berbeda juga. Kalau tadi saya jelaskan soal cabai merah bawang merah dan juga bawang prei ada perbedaannya. Yang satu menghasilkan umbi, yang satu menghasilkan daun dan batang yang kokoh. Kalau bawang merah dan cabai merah keriting dan cabai rawit ini juga beda, gitu ya. Ini kalau cabai keriting ini kita kategorikan dia sama seperti bawang prei lah, ya. Dia panennya lebih lambat. Kalau cabai rawit itu sama seperti bawang merah, panennya lebih cepat. Jadi kalau Bapak tanya bawang merah dan bawang prei bagaimana Pak Roni, sama seperti cabai rawit dan juga cabai merah keriting atau cabai merah besar ya. Baik, kita langsung mulai dari SOP dulu ya. Nanti saya fotokan, saya kirim. Untuk Bapak Ibu yang tidak request atau tidak melakukan registrasi seperti Bapak Makora, nanti bisa ikuti ya dan bisa mencatat ya, atau ya screenshot juga agak susah karena saya menjelaskan begini. Yang saya fotokan dan saya kirim hanya yang berlangganan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tetapi bersyukur karena ini saya publikasikan karena izin dari Pak yang berbayar. Untuk asumsi ya, saya kasih asumsi di sini, patokannya saya nggak tahu bedengan Bapak Ibu berapa. Saya asumsi saja 1 meter lebar ya, saya ukur sesuai ukuran mulsa nanti yang dibeli ya. Lebar bedengan 1 meter, kemudian panjang bedengan itu 10 meter. Terserah nanti di sana Pak Makora dan Bapak Ibu semua mau bedengannya 100 meter, mau 200 meter, terserah ya. Di sini hitungannya per 10 meter persegi atau 1 meter lebar kali panjang bedengan 10 meter ya. Jadi ini hitungan saya, asumsinya kalau ukurannya segini. Ukurannya beda, tinggal dikonversi sendiri ya. Baik, persiapan lahan yang pertama ya. Persiapan lahan yang pertama kita pembersihan dulu gulma. Gulma ini rumput liar hasil tumbuh
setelah kita lakukan pemanenan tanaman sebelumnya. Saya juga nggak tahu tanaman sebelumnya apa. Yang penting setelah panen otomatis gulma sudah tidak disemprot herbisida lagi, pasti gulma sudah tumbuh. Untuk menanam di musim berikutnya atau komoditi yang baru, tentu pembersihan gulma harus dilakukan. Pembersihan gulma sisa tanaman sebelumnya ya, baik itu dalam sifat batang, daun dan akar, itu saya kelompokkan dalam pembersihan secara organik ya. Jadi bahan-bahan organik baik itu gulma, daun lebar, daun sempit maupun sisa tanaman yang ada di situ dibersihkan semua ya. Di atas tanah apa? Batang dan daun kan, habis dari kebun ya. Di bawah tanah apa? Akar dan umbi Pak, habis juga dari kebun ya. Jadi di lahan yang baru ke pengolahan ini tidak boleh ada daun, batang, ranting, akar yang tersisa. Oke ya, bersih ya. Oke, organiknya selesai. Tanaman yang sakit, kalau misalnya ya, sebelum kita merawat tanaman yang baru ini, tanaman yang sebelumnya itu sakit, misalnya layu fusarium atau layu bakteri seperti Erwinia ralstonia ya. Itu kita bersihkan sampai di akar-akar. Karena akar tanaman yang sakit adalah inang untuk mikroba itu hidup. Jadi kita pikir tanaman yang sakit sudah saya cabut Pak, sudah saya bakar Pak. Tetapi kenapa masih sakit juga? Karena tidak dibersihkan sampai akar-akarnya. Anda mencabut batang, akar yang lain tertinggal. Akar tertinggal di dalam lahan kita itulah inang atau rumah yang baik untuk patogen itu tetap hidup ya. Pastikan sampai bersih ya, dicongkel sampai akar-akarnya keluar semua tuh. Kemudian pembersihan sampah anorganik atau non organik. Tadi kan organik ya. Anorganik itu seperti apa? Kaleng ya, kemudian plastik, kemudian pecahan beling, kaca dan lain sebagainya. Intinya bahan-bahan logam yang bukan organik itu juga dibersihkan semua ya. Setelah sudah bersih lahan kita Pak, apalagi sekarang mulai olah tanah ya. Ini kita masuk pada pekerjaan fisik ya. Kita mencangkul nih ya, atau kita bajak, bisa manual, bisa juga pakai alat ya. Kita mencangkul tanah ya, dan kita bisa sekaligus juga membuat bedengannya dengan kedalaman 30 cm. Ini cangkul atau bajak tahap awal ini. Tahap satu ini cangkul kasar lah istilahnya. Kalau kita cangkul kasar itu kan Bapak Ibu tahu ya, bongkahan tanahnya itu besar-besar kan, nggak perlu dihalusin juga. Dicangkul kasar aja. Tujuannya apa Pak Roni cangkul kasar tahap satu ini? Tujuannya kita mencangkul kasar ini agar tanah itu dibolak-balik dalam bentuk bongkahan besar supaya membunuh jamur atau bakteri patogen, baik itu yang induan maupun sifatnya spora ya. Yang ada atau telur itu ya, atau seed atau biji itu. Kalau jamur, kingdom bakteri atau fungi itu sifatnya spora ya. Itu kalau ayam ya telur lah, seperti itu. Supaya spora-spora di dalam tanah itu terangkat keluar ke atas, terpapar matahari, bisa terjadi eliminasi. Apakah matahari bisa membunuh spora jamur patogen Pak Roni? Nggak bisa juga sih sebenarnya. Karena intensitas matahari kita kan paling tinggi di berapa? 45-50 derajat Celcius. Sedangkan spora jamur patogen hanya bisa dibunuh di atas suhu 60 derajat Celcius. Yaitu dengan cara pembakaran. Makanya tidak heran Bapak Ibu lihat. Kok petani habis manen bakar sawahnya, bakar kebunnya? Ya, itu lebih praktis karena dia membunuh penyakit yang ada di situ. Tetapi itu juga tidak menjawab karena spora berada jauh, anaerob berada jauh di dalam tanah juga. Jadi nggak kepanasan juga. Jadi kita meminimalisir lah, kita bolak-balik tanah, itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, biji gulma ya. Biji gulma yang ada dalam tanah terpapar matahari juga bisa mati selama 7 hari ini ya, prosesnya juga bisa mati. Tidak semua, tetapi kita meminimalisir serangan yang akan datang ya, baik itu gulma maupun jamur bakteri. Udah untung 2 itu. Yang ketiga, pori-pori tanah terbuka ya. Pori-pori tanah terbuka otomatis gas exchange atau sirkulasi udara, oksigen mulai masuk di pori-pori tanah. Kemudian menguapkan gas beracun. Di dalam tanah kan banyak gas beracun. Baik itu bekas akar yang membusuk, ada amoniaknya, kemudian pemupukan yang urea itu kan amida ya. Amida yang masuk di dalam tanah ya dia terserah. Amida ini prosesnya mau jadi apa? Mau jadi amonium, mau jadi amoniak, mau jadi nitrit, mau jadi nitrat kan bebas. Kalau dia belum berubah nitrifikasi ya, belum berubah menjadi amonium atau nitrat, maka dia masih berupa bisa jadi dalam bentuk amida, bisa jadi dalam bentuk amoniak. Nah, itu beracun tuh. Dengan pembalikan tanah seperti ini, bongkahan-bongkahan tahap 1 ini, maka ini poin 4 ini udah untung ini. Ya, kita udah untung ini. Kemudian yang kedua, di sini pengolahan secara kimia. Tadi kan fisik ya, sekarang secara kimia. Kimia berarti kita ngomong soal pH, tingkat keasaman dan basa atau alkali suatu tanah. Cek pH, misalnya Bapak cek, lahan saya Pak Roni, pH-nya di bawah 5 nih, gimana nih? Cabai merah keriting nggak bisa hidup tuh. Kalau pH-nya di bawah 5, maka pengapuran, perbedengan ya, ini kan masih ingat ya, patokan saya di sini kan 1 meter kali 10 meter tuh. Berarti pH di bawah 5, kita bisa menabur kapur dolomit sebanyak 2 kg per bedengan. Jadi kalau Bapak Ibu punya bedengan lebar 1 meter, panjang 100 meter, ya berarti 20 kilo, gitu ya. Itu tabur merata, ya. Kemudian setelah itu kita basahi ya. Kenapa harus dibasahi Pak Roni setelah kita tabur dolomit? Karena dolomit itu magnesium, kalsium, karbonat yang ketika kena air atau terhidrolisis dengan H2O, baru dia bisa terjadi penetrasi atau apa istilahnya itu ya? Berubah reaksinya menjadi oksida, menjadi hidroksida gitu ya. Karena karbonat itu butuh pemanasan dan juga butuh air atau H2O. Kalau kita tabur kapur saja, lalu kita biarkan tanah kita kering, lah gimana proses oksidasi atau penetrasinya terjadi? Jadi harus dibasahi. Penaburan kapur diikuti dengan tanah yang lembab. Tidak sampai becek, tapi lembab ya. Setelah itu kita campur ringan saja tanah tadi dengan kapur dolomit selama 7 hari kita diamkan ya, supaya penetrasi terjadi sempurna ya. Baik, kalau pH saya ideal bagaimana Pak Roni? Ya berarti poin kimia ini kita hilangkan saja, tidak usah ada penaburan ya. Baik, perbaikan fisik sudah, perbaikan kimia sudah, sekarang kita masuk di perbaikan biologi, yaitu agen hayati atau makhluk di dalam tanah ya. Di sini kita bisa libatkan kompos ya, dalam hal ini pupuk kandang matang, ingat ya, matang. Jangan yang mentah, tai sapi cemplungin, jangan.
Ini kotoran hewan atau bahan organik ya, yang kita sebut dengan kompos, atau bahan organik yang sudah terjadi dekomposisi secara matang ya. Warnanya sudah seperti tanah, aromanya sudah seperti tanah, bentuknya sudah seperti tanah ya, sudah seperti tanah. Anda nggak bisa bedakan mana kotoran hewan, mana tanah. Nah, itu kompos matang tuh. Tabur di bedengan sebanyak 20 kilo ya. Kemudian sekam bakar kita libatkan untuk rumah bakteri. Namanya juga biologi. Agennya sudah masuk ya. Agennya sudah masuk, yaitu bahan organik, agen hayati seperti mikroba baik dan jamur baik dan jamur dan bakteri baik sudah masuk di dalam tanah kita, sudah kita hadirkan. Sekarang kita hadirkan sekam bakar untuk porositas dan rumah. Karena mereka kalau kita hadirkan gak ada rumahnya, mau tinggal di mana? Jadi kita hadirkan sekam bakar 10 kilo per bedengan ini supaya jadi rumah untuk mikroba ini tinggal ya, nyaman dia ya, makanan ada, rumah ada. Kemudian sebagai porositas untuk tanah kita gembur ya. Kemudian campur aduk semua jadi satu ya, dan dengan tanah bedengan, dan diamkan lagi selama 7 hari. Berapa tuh? 7, 14, 21. Sudah 21 hari ini kita olah lahan ya. Kemudian masuk ke poin kedua. Oke, sebentar. Nanti saya fotokan, saya kirim ya. Nah, ini untuk poin kedua ini nanti saya rangkap aja ya. Untuk SOP ini SOP dasar. Jadi nanti untuk bawang prei masuk juga, bawang merah masuk juga, penjelasan tadi. Kemudian kol atau kubis juga masuk. Jadi penjelasan pertama ini ya, pengolahan tanah ini, lahan ini, fisik kimia biologi maupun persiapan pembersihan, ini SOP ini berlaku untuk 4 komoditi. Jadi nanti untuk komoditi kedua juga saya pakai video ini ya. Baik, sekarang yang berbeda kita masuk di sini. Ini yang berbeda. Untuk cabai merah keriting ya, ini -3 hari sebelum tanam ya. -3 hari sebelum tanam. Kita sudah berikan NPK 16-16 atau kalau dapat Ponska subsidi 15-10-12 juga nggak apa-apa. Intinya NPK seimbang. Kita bisa tabur 400 gram per bedengan. Ukuran bedengan sudah tadi ya, 1 meter kali 10 meter. Kita bisa tabur. Boleh NPK kalau nggak dapat subsidi ya sudah. Bisa Ponska Plus, bisa juga NPK Mutiara 16. Kalau dapat subsidi ya pakai Ponska subsidi ya. 400 gram per bedengan. Tabur tuh. Setelah tabur campur aduk dengan tanah bedengan sekaligus pembentukan bedengan. Jadi setelah pupuk dasar ini kita aduk rata lalu kita bentuklah bedengan kita. Bentuknya seperti apa? Lebarnya 1 meter, tingginya 40 cm, panjangnya 10 meter, kemudian parit jarak antar bedengan itu atau akses kita untuk panen, untuk mupuk, untuk rawat, kemudian untuk kalau hujan misalnya airnya tidak tergenang, ada parit untuk dialiri airnya agar bedengan tidak tergenang, kita pakai 40 cm ya. Jadi 1 meter lebar, 40 cm tinggi bedengan, kemudian 10 meter itu panjang bedengan, lalu paritnya 40 cm ya. Baik, sekarang untuk ini sudah bisa kita tutup mulsa nih. Kalau cabai kita bisa tutup mulsa ya, cabai keriting ini sudah bisa kita pakai mulsa plastik. Kalau bisa nanti hitam perak ya, MHP ya, mulsa hitam perak, supaya nanti membantu kita dalam pemberantasan gulma, kemudian kelembapan tanah terjaga, kemudian juga efek dari perak itu yang nanti akan membuat kutu-kutu, trips, aphids ya, kutu kebul atau whitefly di bawah daun itu bisa tidak nyaman. Jadi kalau terkena matahari, mereka menghindari matahari, bersembunyi di bawah daun, kena pantulan dari mulsa perak ini ke mereka jadi nggak nyaman. Akhirnya secara tidak langsung kita mengurangi hama ya. Sudah bisa kita pasang mulsa. Setelah pasang mulsa di sini Pak Roni, apalagi kita sudah bisa memberi lubang tanam pada mulsa ya. Sudah bisa beri lubang tanam. Untuk cabai rawit keriting ini saya bikin jarak tanam 50-50 ya. 50 cm kali 50 cm, jarak antar baris, jarak antar cabai ya, 50 kali 50 cm. Cukup itu cukup, jangan terlalu rapat ya, nanti penyakit lagi. 50 sudah bagus itu. Sirkulasi udara bagus, intensitas mataharinya masuk, kemudian tidak rapat ya, kemudian tidak berebut-rebut makanan juga ya. Di sini saya kasih pola zigzag ya, biar nanti Bapak bisa berawatnya mudah. Dan kalau zigzag ini kan misalnya matahari dari timur ya, atau tanaman kita menghadap ke barat, utara, selatan. Kalau pola zigzag ini semua dapat matahari, nggak ada yang satu menutupi yang satu ya. Saya pakai pola zigzag ya untuk sirkulasi dan udaranya bagus dan mataharinya bagus. Untuk bedengan 1 meter kali 10 meter bisa kita pakai 2 baris ya. 2 baris kalau pola zigzag berarti sekitar 38 sampai 40 tanaman per bedengan ya. Kalau ukurannya 1 meter kali 10 meter. Sekarang nah saya langsung di sini ya pola zigzagnya, saya sketch di sini. Untuk cabai merah keriting ya. Di sini kalau lebarnya 1 meter, panjangnya 10 meter, berarti kita bisa taruh ya kan 2 baris ya. Baris pertama dari mana? Dari tepi kiri saja ya. Dari tepi kiri ini ada 25 cm dari tepi kiri bedengan, 25 cm lalu cabai pertama. Ya, kemudian 25 cm dari kanan cabai pertama. Jadi dari tepian bedengan ke cabai itu 25 cm. Sisanya berapa? 50 cm kan? Nah, itulah jarak antara cabai. Karena kita pola zigzag berarti di sini 25 cm, yang di sini 50 cm. Gitu ya. Jadi jarak baris kedua ini 50 cm dari muka bedengan, jarak baris pertama ini dari muka bedengan 25 cm ya. Begitu seterusnya 50 50 50, jaraknya juga 50. Ini diagonal ini. Supaya matahari yang saya bilang tadi, matahari kalau datang dari timur, bedengan Anda menghadap begini, ini kena matahari, ini kena matahari, ini kena matahari, ini kena matahari. Jadi semuanya kena matahari itu. Oke ya. Kalau kita pola sejajar, ini nggak kena ini ya, kita antisipasi itu ya. Baik, sekarang untuk pembibitan. Untuk pembibitan yang sudah siap biasanya di usia 1 bulan. Pak Roni, saya sudah punya 6-8 daun nih, tapi belum 1 bulan, 25 hari, udah bisa, jadi nggak patokan ini ya. Bibit yang digunakan yaitu bibit hibrida ya, pastikan bibit hibrida atau F1 yang sudah toleransi terhadap penyakit, sudah tumbuhnya seragam.
tonasenya juga naik atau meningkat ya. Media semai di sini yang kita pakai tanah halus dan sekam bakar. Perbandingan 1:1 tanpa kompos ya. Saya nggak hadirkan kompos karena saya takut pada pembibitan komposnya tidak steril. Jadi lebih baik pakai tanah halus dan sekam bakar perbandingan 1:1 aja ya. Nanti pupuknya dari mana? Pupuknya nanti kita spray aja ya. Kita pakai pupuk untuk pembibitan itu pakai NPK 1616 juga bisa, NPK seimbang 10 gram per 5 liter air. Ya, 10 gram per 5 liter air kita bisa spray ringan atau kita kocor seminggu sekali atau 5 hari sekali ya sampai usia 1 bulan. Oke ya. Sekarang kita masuk pada racikan pupuk. Untuk racikan pupuk ya, di sini untuk cabai merah keriting saya bagi dari 2 fase, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Untuk fase vegetatif di sini target grade fertilizer-nya untuk pertumbuhan awal maksimal ya, agresif istilahnya. Di sini nitrogen kita bikin 25% tinggi, fosfor sedang 10%, kalium sedang 11% ya, 25, 10, 11. Magnesium kita bikin 7 ya, tinggi untuk inti klorofil untuk pertumbuhan daun. Kemudian sulfur kita bikin 6 untuk protein asam amino untuk daun dan batang. Kemudian kalsium kita bikin 7 besar untuk jaringannya ya, untuk jaringan dan selnya, untuk akar dan perakaran. Kemudian kita dapat boron nih, bonus boron ya. Pupuk yang kita siapkan di sini urea 3,1 kilo, MKP atau monokalium fosfat 1,6 kilo, KNO3 putih ya, kalium nitrat 1 kilo, magnesium sulfat 2,3 kilo, karate boroni 2 kilo ya. Total pencampuran ini 10 kilo. Oke. Dosis dan durasi aplikasi. Dosis dan durasi aplikasi usia 10 HST. Ini Bapak bilang tadi mau tabur ya. Saya koreksi ya, bukan tabur tapi tugal. Kalau Bapak tabur, sebar lalu pulang, menguap semua ini. Belum sempat dimakan tanaman, pupuknya udah habis menguap ke udara ya. Jadi kalau bisa tugal. Apa itu? Buat lubang pupuk, taruh pupuk, tutup. Itu namanya tugal ya. Baik. Di sini kita bisa pakai 5 gram per tanaman. Otomatis kalau sekali racik 10 kilo, berarti kita bisa berikan pada 2000 tanaman cabai merah keriting. 10 kilo per 2000 tanaman. Irit ya. Kemudian aplikasi 3 kali ya. Durasinya 10 hari sekali. Jadi di usia 10 HST 5 gram, 20 HST 5 gram, 30 HST 5 gram. Gitu ya, kita kasihnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita kocor, dan ini yang saya rekomendasikan ya, harusnya Bapak kocor, jangan ditugal atau ditabur gitu ya. Kalau Bapak tugal di musim kemarau, Bapak harus siram lagi. Kerjanya 2 kali Pak, gitu ya. Kalau kocor ya sudah sekalian siram aja, gitu kan. Untuk kocor di sini saya kasih 2 versi ya. Vegetatif awal dan vegetatif akhir. Vegetatif awal itu usia 7 HST ya, 12 HST, 17 HST dan 22 HST. Ya, jadi vegetatif awal itu ada di 7, 12, 17, 12, 22. Artinya ada 4 kali pemupukan dengan durasi 5 hari sekali. Usia 7, 5 hari lagi kan 12, 5 hari lagi 17. Jadi setiap 5 hari kita mupuk sebanyak 4 kali. Dari 7 HST sampai 20 HST. Itu kita 10 gram per 1 liter air dosisnya. 10 gram per 1 liter air aplikasikan pada 5 tanaman. Nah, kalau 10 gram kita masukkan dalam 1 liter air, berikan pada 5 tanaman, maka otomatis setiap tanaman mendapatkan 200 mili. Ya, dari 1 liter air ini 10 gram pupuk. Kalau kita mencampur 10 kilo, maka kita harus larutkan ke 1000 liter air. Ya, kalau Bapak campur 10 kilo, larutnya ke 1000 liter air, diberikanlah kepada 5000 tanaman. Ya, 10 kilo untuk 5000 tanaman, di mana setiap tanaman mendapatkan 200 ml atau 1 gelas aqua, gitu ya. Baik. Kemudian di usia vegetatif akhir ya, menuju ke transisi ini. Usia 27 sampai usia 37 HST. Ada 3 kali aplikasi ini. Usia 27, usia 32, usia 37 ya. Kita pakai 20 gram per 1 liter air per 5 tanaman, di mana setiap tanaman mendapatkan 200 ml. Kalau kita buatnya 10 kilo, berarti kita berikan pada 500 liter air, 10 kilo per 500 liter air, diaplikasikanlah pada 2500 tanaman, di mana setiap tanaman mendapatkan 200 ml atau 1 gelas aqua ya. Di sini saya kasih catatan ya, saya sarankan Bapak untuk aplikasi kocor. Lebih irit dan lebih stabil unsur haranya ya. Kalau kita campur baru kita tugal, bisa jadi nanti pencampurannya kurang merata, kurang homogen, akhirnya urea lebih banyak dari magnesium sulfat. Karate boroni masuknya lebih banyak dari KNO3 putih. Jadi akhirnya serba salah ya. Jadi bagusnya itu kocor saja ya. Baik, kita pindah ke generatif ya. Fase generatif. Untuk fase generatif nitrogen kita bikin sedang, jangan terlalu banyak. Fosfor kita bikin sedang ya 15%, karena cabai itu mau cabai rawit, mau cabai merah keriting, mau cabai merah besar, itu ada masa di mana ada yang berbuah, ada yang matang, ada yang berbunga, jadi continue gitu ya. Nah, di sini kita pakai fosfor sedang untuk merangsang pembungaannya ya. Jadi di fase transisi ini kita kasih nitrogennya sedang, fosfornya sedang, kaliumnya juga sedang ya. Baik. Sekarang untuk masa transisi. Masa transisi kita bikin seimbang ya. NPK-nya 11, 15, 16 ya. Di mana magnesiumnya kita bikin 6, lumayan, bagus. Sulfurnya 5, kalsiumnya 9 untuk mencegah kerontokan bunga ya. Kita dapat bonus boron untuk serbuk sari dan kepala putik untuk polinasi nanti atau penyerbukan ya. Pupuk yang kita gunakan di sini urea 0,8 kilo atau 800 gram, KNO3 putih 25 kilo, MKP 2,8 kilo, magnesium sulfat 2 kilo, karate boroni 1,9 kilo, totalnya 10 kg ya. Durasi aplikasi dan dosis yang kita gunakan. Usia 42, usia 47 ya, dan usia 52 ya. Ada 3 kali aplikasi di sini per 55 hari. Kita kasih dosisnya 10 kg per 500 liter air. Jadi pencampuran ini 10 kilo
Larutkan pada 500 liter air, diberikan pada 2.500 tanaman. Di mana setiap tanaman mendapatkan 200 ml untuk fase transisi. Di transisi ini pemupukannya di 42, 47, 52. Oke ya. Fase generatif. Untuk generatif, grade fertilizer nitrogen kita tekan 10%, fosfor kita bikin sedang 12%, kalium kita bikin agresif atau tinggi 30%. Untuk pembesaran buah, pematangan, daya simpan ya. Magnesium kita bikin 7 besar untuk bantu penimbunan, boron juga ada penimbunan. Kita bikin di sini sulfur 5 bagus untuk protein asam amino. Kemudian kalsium 9 untuk mencegah busuk pada ujung buah cabai maupun bentuk cabai yang tidak simetris atau tidak beraturan ya, supaya bentuknya bagus. Di sini pupuk yang kita gunakan urea 0,3 kg atau 300 gram. KNO3 putih 4,8 kg, MKP 2,2 kg, magnesium sulfat 1,7 kg, karate boroni 1 kg. Totalnya 10 kg. Dosis dan durasi aplikasi di usia 57, 62 AST, 67 AST, 72 AST, dan 77 AST. Ada 5 kali aplikasi setiap 5 hari sekali. Dengan dosis 10 kg racikan kita per 500 liter air diberikan pada 2000 tanaman, otomatis maka setiap tanaman mendapatkan 250 ml atau 1/4 gelas aqua. Oke ya. Di sini saya kasih catatan, kalau sudah panen ya, kita sudah kasih generatif, pupuk generatif, terus sudah habis pemetikan pertama. Pak Roni, cabai merah keriting saya sudah petik pertama, hasilnya bagus. Setelah itu saya mau kemana lagi Pak Roni? Bapak kembali ke racikan transisi. Jadi perbandingannya antara transisi generatif 1:1. Setelah kita pakai generatif, kita panen petikan pertama, kita masih kembali ke transisi dulu. Karena cabai itu ada masa peralihan atau masa istirahat. Kita lihat cabai nggak pernah berhenti berbuah. Ya, secara kasat mata kita lihat cabai nggak pernah berhenti berbuah. Tetapi secara metabolisme tubuh dia ada masa di mana dia beristirahat, dia ada masa di mana penimbunan kembali karbohidrat, mempersiapkan energi lagi untuk berbuah. Jadi Bapak Ibu sering lihat ya, cabai berbuah terus berbuah lagi. Sebenarnya enggak. Setelah pemetikan pertama itu ada fase istirahat, cuma nggak lama. Nah, itu kita masuk di transisi, gitu ya. Baik, jadi untuk pemupukan sudah. Yang terakhir kita masuk di insektisida. Untuk insektisida dan fungisida ini Bapak Ibu semua ya, ini sama ya, penjelasan ini sama. Baik itu cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang prei, kol, kubis, sama ya, sama ini. Jadi rentetannya seperti ini antara fungisida yang kita gunakan, insektisida yang kita gunakan maupun bakterisida. Rollingannya sama, bahan aktifnya sama ya, durasinya juga sama ya. Baik, jadi supaya saya menjelaskan 4 jenis itu untuk satu saja ya. Baik, kita mulai dari hari pertama atau 1 HST, hama awal ya. Di sini kita bisa pakai usia 1 HST, kita pakai Kurakron untuk insektisida. Untuk fungisidanya kita bisa pakai Antrakol ya. Kurakron ini Profenofos ya. Profenofos ini dia racun kontak lambung. Jadi hama awal sudah bisa dibunuh ya. Kemudian kita bisa pakai Antrakol, Propinep, ini juga kontak untuk jamur ya. Di mix boleh Pak Roni? Boleh di mix, nggak masalah ya. Hari ke-7 atau 7 HST kita kembali ke menggunakan Abamectin atau produknya Agrimek bisa, Abacel bisa ya. Agrimek ini apa Pak Roni? Sama seperti Kurakron tadi, Profenofos tadi ya. Abamectin ini juga sifatnya racun kontak dan juga lambung ya. Sama juga dengan Kurakron, bunuh ulat, bunuh kutu daun ya. Jadi ulat dia bunuh, ulat daun, ulat gerayak, ulat penggerek, tenggorok ya, maupun kutu-kutu seperti trips, tungau, aphids, whitefly dan lain sebagainya. Sama-sama racun kontak lambung untuk bunuh kutu dan ulat ya. Di sini kita bisa mix dengan fungisida apa? Kita bisa mix dengan ditan. Ya, ini mankosnya paling tinggi ya. Kita pakai ditan saja. Nah, ditan ini kita bisa campur dengan Abamectin seperti Agrimek atau Abacel Pak Roni. Bisa dicampur, nggak ada masalah, nggak ada antagonisme unsur kimia di situ. Boleh dicampur untuk meminimalisir tenaga dan biaya ya, karena Bapak Ibu tentu spray tanaman berhektar-hektar pakai jasa orang kan, bayar juga. Campur aja ya, nggak masalah. Nanti kalau ada yang bilang Pak Roni, ada yang tentang video Pak Roni katanya nggak boleh dicampur, suruh dia ketemu saya gitu ya. Usia 14 HST, ini 2 minggu setelah tanam ya. Kita bisa pakai Emamectin benzoat. Nah, ini kan saya sudah bilang tadi, Kurakron ya, Profenofos ini, kemudian Agrimek, Abamectin ini kan spesialis kutu ulat ya. Kita harus pilihkan yang spesialis ulat gitu ya. Karena kalau kutu sudah beres, ulatnya nanti bisa celaka ini. Ulat kita pakai Emamectin benzoat. Di sini bisa kita pakai Emacel ya. Emacel ini khusus untuk racun kontak dan lambung untuk ulat, baik itu dewasa maupun larva. Kita bisa rolling deh. Kita rolling. Fungisidanya apa Pak Roni? Kita pakai Tridium ya. Tridium ini apa? Ini 3-action ya. Saya tulis di sini biar Bapak Ibu ingat. Tridium ini fungisida 3-action. Keren ya namanya ya, action ya. Artinya gini, kalau tanaman Anda terserang penyakit seperti jamur ya, dia bisa membunuh jamur itu. Itu yang pertama, sifatnya membunuh. Jadi jamur ada dia bunuh, itu sifat pertama, action pertama. Action kedua, bekas luka dari jamur itu dia sembuhkan. Jadi action pertama dia membunuh targetnya, penjahatnya dia bunuh. Yang kedua, bekas kejahatan dari si penjahat itu dia sembuhkan. Jadi dia bunuh penjahat, dia sembuhkan kerja penjahat itu, pembuat rusak itu. Yang ketiga actionnya apa lagi? Menjaga. Ya, protektif, dia menjaga. Jadi dia bunuh, dia sembuhkan, dia jaga agar tidak datang lagi penjahat. Keren nggak? Ya keren, makanya harganya mahal ya. Produk-produknya Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini ya, atau sentuh saja layar ini juga muncul ya. Kalau misalnya tidak ada di toko pertanian Bapak Ibu. Oke, hari usia 21 HST.
Di sini kita pakai Sagribit ya. Sagribit ini kita bisa pakai untuk insektisida, insektisidanya untuk ulat dan kutu. Kita juga bisa pakai rolling dengan antrakol atau propinep ya di 21 AST. Campur nggak apa-apa ya. Kemudian di hari ke-28 kita pakai Agrimek lagi, balik ke Abamectin. Kemudian untuk fungisidanya kita pakai Amistartop ya. Ini Azoxystrobin dan juga Difeconazole bahan aktifnya. Azoxystrobin itu apa Pak Roni? Dia sistemik lokal. Jadi kalau Bapak Ibu spray bahan aktif Azoxystrobin itu kena ke daun mana, seluruh daun itu terkena semprotan, terkena bahan aktif, walaupun cuma sedikit yang kena. Pak Roni, daun saya lebar, daun tembakau, saya cuma spray di ujung, apakah semua daun kena? Kena, gitu ya, karena sistemik ya. Masuk ke dalam jaringan dan menyebar, tapi lokal. Dia juga punya tambahan Difeconazole. Nah, kalau Difeconazole itu sifatnya akropetal, basipetal, menyeluruh, gitu ya. Kita pakai ini. Usia 35 HST kita pakai Tanker ya. Tanker ini spinosat ya, ini bagus ini, spinosat ini racun kontak dan lambung. Kita pakai Tanker, bahan fungisidanya kita pakai Bactosin untuk bakterisida dan fungisida ya. Jadi kita pakai dual nih, bakteri fungi. Tetapi semua di sini boleh Anda campur. Insektisida dan fungisidanya boleh Anda campur. Tetapi untuk Bactosin tidak boleh dicampur. Makanya saya kasih di sini jeda. Pakai Tanker usia 35, 38 baru kita kasih Bactosin. Kenapa Pak Roni? Karena dia bahan aktifnya tembaga hidroksida. Tembaga hidroksida itu sifatnya asam kuat. Tembaga hidroksida kalau kena dia dengan fungisida yang sifatnya insektisida yang sifatnya alkali, maka akan terjadi antagonisme atau saling melemahkan bahan aktif. Jadi ini kita bedakan dia. Cukup Bactosin ini yang pakainya jeda 2 hari. Hari ke-42 kita pakai Imidacloprid ya, Confidor. Funginya apa? Ditan lagi kita kembali atau Mancozeb. Usia 50 kita pakai Emamectin benzoat untuk ulat lagi. Kemudian fungisidanya Amistartop, Difeconazole dan Azoxystrobin ya. Jadi di sini catatannya bisa kita pakai semua dengan cara mencampur ya. Dengan catatan boleh mencampur kecuali Bactosin. Itu yang terpisah ya. Baik. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti saya fotokan, saya kirim ya untuk Bapak. Kemudian perlu saya tegaskan lagi, untuk rollingan pestisida tetap kita gunakan untuk 4 fase. Kemudian untuk SOP awal tadi itu juga tetap. Mana tadi SOP awal? Sebentar. Nah, ini. SOP awal ini juga berlaku untuk 4 tanaman ya, tetapi spesifiknya nanti saya rubah. Baik, kita lanjut, nanti saya fotokan, saya kirim, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi kebaikan.